yang sering bawa pembantunya keluar kalau ada acara kunjungan negara seperti itu. Oke, terakhir nih, Ted, banyak orang yang penasaran. Kira-kira untuk umrohan ini masih ada peluang dibuka nggak sih? Karena ini kan mepet-mepet Ramadan ini sebenarnya. Sementara sesudah Ramadan, ini waktu-waktu normal saja, sudah Ramadan kan biasanya sudah tutup kan? Iya. Nah, kayak gitu. Prediksi antum gimana sih sebenarnya? Apakah kira-kira ada peluang nih untuk masuk? Walaupun 1 bulan, walaupun setengah bulan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Khairul Azam dimanapun Anda berada, jumpa lagi di vlog saya Khairul Azam Al-Farizi. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas isu-isu penting terkait penerbangan wilayah Kerajaan Arab Saudi yang banyak beredar di media sosial. Apakah ini fakta atau hoax? Karena banyak berita-berita bersebaran di media sosial, baik Facebook, Instagram, dan juga Twitter, mengatakan bahwa penerbangan dan juga penangguhan penerbangan dari 20 negara itu sekarang sudah dibuka. Nah, untuk membahasnya kita sekarang kehadiran Ustadz Bashir Al-Hamid. Beliau ini bisa dibilang nih pemerhati media sosial lah istilahnya. Jadi saya kalau ada apa-apa tuh tanya ke beliau nih teman-teman. Sayangnya beliau ini nggak punya YouTube, tapi insya Allah nanti kita buatkan YouTube buat beliau lah, insya Allah. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas apa aja nih sekarang nih? Aktivitas untuk saat ini di masa pandemi seperti kebanyakan orang ya kebanyakan stay at home sih. Apa itu? Kebanyakan stay di rumah, tidak ada kegiatan yang seperti aktivitas pada hari-hari normal. Paling kegiatan kita ya Tamattu, tangi mangan turu. iya. Paling kegiatan kita ya paling membantu teman-teman yang mau booking tiket, paling bantu teman-teman yang mencari informasi penerbangan, dan juga membagikan informasi-informasi penting mengenai perkembangan keadaan di masa pandemi di Arab Saudi. Nah, sekarang begini Tad, banyak teman-teman kita bertanya, baik itu jemaah umroh kita nih yang kemarin udah kita bawa, dan juga teman-teman WNI kita yang mau balik dari Indonesia. Ini banyak mengatakan dan mengirim banyak pesan ke saya bahwa ini sudah dibuka nih penangguhan penerbangan oleh Saudi terhadap 20 negara. Kalau antum melihat, mungkin antum tahu di media sosial atau dari kabar resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, adakah kabar-kabar yang memang paling tidak menyerempet tentang penerbangan atau pembukaan bandara, nggak Ustaz? Kalau misalnya kita berbicara tentang pembukaan taklik pembukaan penangguhan 20 negara yang sudah hampir sebulan sudah hampir sebulan ini diberlakukan oleh Saudi, itu masih belum ada tanda-tanda akan dibukanya 20 negara yang ditangguhkan oleh pemerintah Arab Saudi. Mengapa saya katakan demikian? Karena pihak penerbangan baik General Authority of Civil Aviation atau disingkat dengan GACA itu masih belum mengeluarkan pemberitaan resmi mengenai hal tersebut. Tapi isu-isu yang beredar itu sudah banyak. Bahkan orang Arab pun ada yang mengatakan kalau hari Minggu katanya itu sudah ada pembukaan untuk 20 negara yang ditangguhkan oleh Saudi. Orang Arab tuh ya? Orang Arab. Tapi setelah saya telusuri, otomatis kan biasanya gitu loh. Kalau memang sudah ada tanda-tanda pembukaan, biasanya kan ada berita, baik itu di Saudi Gazette kalau di Facebook atau di Twitter, biasanya yang sering kita telusuri di Akhbar Saudi. Sampai saat ini kita tidak menemukan berita tentang pembukaan 20 negara yang ditangguhkan oleh Saudi. Justru yang ada sekarang, yang ada itu malah teman-teman bisa lihat di sini yang ada itu adalah tentang kembali normalnya seperti semula tempat-tempat yang sudah 2 minggu, bukan 2 minggu sih, hampir sebulan juga
ya dibatasi oleh Saudi. Bisa dibaca nggak? Bisa. As-simah bi'audatil fa'aliyat wal ansyitah at-tarfihiyah. Itu yang pertama. Artinya? Yang pertama ini adalah as-simah itu diperbolehkan kembali bi'audatil fa'aliyat wal ansyitah at-tarfihiyah, membuka kembali hiburan-hiburan, tempat-tempat hiburan seperti sinema, kemudian al'ab, tempat-tempat permainan anak-anak yang ada di dalam restoran. Kemudian dibuka kembali tempat rekreasi seperti pantai yang kemarin sempat ditutup ya. Itu akan dibuka kembali mulai dari hari Minggu. Mulai hari Minggu ini? Mulai hari Minggu ini insya Allah. Jadi hari Minggu itu tanggal 7 ya. Berarti yang normal itu bukan yang penerbangan kan? Bukan. Yang normal itu bukan penerbangan. Makanya ini perlu kita luruskan. Jadi isu-isu yang beredar tentang penerbangan itu tidak benar. Kenapa saya berani mengatakan tidak benar? Karena masih belum ada di berita Saudi. Justru yang ada di sini adalah kembali normalnya tempat-tempat yang dulu pernah ditutup karena ada penangguhan sementara, ada peningkatan virus baru sementara. Nah sekarang mungkin sudah tertangani dengan baik oleh Saudi dan ada penurunan. Akhirnya tempat yang pada saat itu pernah ditangguhkan, saat ini insya Allah mulai hari Minggu ini sudah mulai dibuka. Tapi nggak semuanya ya, itu hanya tempat-tempat yang istilahnya berhubungan dengan masyarakat gitu. Seumpama seperti mall sudah. Nah ini yang saya bingung, apakah dengan dibukanya penangguhan, pembatasan ke mall, pembatasan ke restoran, pembatasan ke rekreasi, apakah dibebaskan juga tawakalna? Ini kan jadi pertanyaan, gitu. Jadi pertanyaan. Makanya sementara kan masih tawakalna kan diwajibkan. Iya betul. Untuk sementara kan tawakalna masih diwajibkan. Makanya saya cari tadi di Akhbar Saudi itu tidak ada yang mengatakan dalam berita itu bahwasanya dengan dibukanya atau dinormalkannya tempat-tempat tersebut itu berarti ditiadakan aplikasi tawakalna. Berarti kemungkinan ya tawakalna itu cuma ditanya. Oke. Sementara begini Tad. Iya. Ini kan penonton kita, subscriber kita itu kan bukan cuma dari Arab, dari Indonesia. Ini banyak yang bertanya nih Tad. Sebenarnya tawakalna itu apa sih? Orang-orang youtuber bilang tawakalna di media sosial, tawakalna apa sih tawakalna itu? Sebenarnya tawakalna itu banyak orang yang menganggap tawakalna itu aplikasi baru, ya. Kalau teman-teman mengikuti informasi dari Khairul Azam dan saya, itu tawakalna bukan aplikasi baru. Tawakalna, Taba'ud, I'tamarna itu aplikasi lama. Dan itu diterbitkan oleh Saudi itu dari awal pandemi. Betul. Tawakalna juga diterbitkan dari awal pandemi. Nah, tawakalna itu gunanya untuk apa? Tawakalnya itu gunanya aplikasinya itu sama kayak Abshir. Ya jadi identitas kita semua terdaftar di tawakalna seperti Igoma, kemudian SIM, kemudian berapa kendaraan kita. Tapi yang membuat dia lain dari Abshir itu dia mempunyai data kesehatan. Sehingga juga di sana kalau misalnya kita terpapar corona juga bisa kelihatan, atau kita datang dari luar itu bisa kelihatan, karena itu base-nya, dasarnya itu ngambil dari datanya Abshir sebenarnya. Cuman tawakalna itu terdaftar ke Wizaratus Shihah, Kemenkes Arab Saudi. Kalau Abshir ke Wizaratul Dakhiliyah, seperti itu. Jadi di tawakalna itu yang membuat beda ya Tad, bahwa kita itu seumpama pernah terpapar COVID-19 di situ ada ya Tad? Ada. Dan juga yang perlu teman-teman perhatikan, di aplikasi tawakalna itu akan kelihatan loh ya. Makanya kalau kita masuk ke tawakalna itu pasti Bluetooth itu harus dinyalakan. Kenapa? Karena di situ akan gerak-gerik kita tuh akan termonitor. Pada hari itu kita kemana saja dari rumah dan berkumpul dengan siapa aja dan berapa orang. Gitu. Tawakalna itu secara tidak langsung mengontrol kita dalam gerak-gerik kita untuk menjaga al-ihtirazat, protokol kesehatan yang diterapkan oleh Saudi. Gitu. Itu tawakalna. Gitu. Jadi secara tidak langsung kita terkontrol ya? Iya. Contoh bis Sabko. Kenapa bis Sabko itu pakai tawakalna? Jadi Kementerian Kesehatan nggak usah ngecek per bis isinya berapa. Cek aja dari sistem. Jadi di situ
Kalau 25 ketahuan 25 dari tawakal, nah gitu. Oke. Jadi ada berita lain nggak Ustaz yang bisa antum share kepada teman-teman kita, karena nih banyak nih para jamaah umroh mengatakan bahwa memang hari Minggu tanggal 7 itu sudah akan dibuka dari Indonesia, dari negara-negara lain ini sudah akan boleh masuk atau memasuki wilayah kerajaan Arab Saudi. Dan bukan cuma dari jamaah saja, tapi ada juga YouTuber-YouTuber yang mengatakan bahwa memang tanggal 7 atau hari Minggu itu dari Indonesia sudah mulai bisa masuk. Saya katakan lagi, kalau misalnya pemberitaan tentang dibukanya kembali 20 negara yang ditangguhkan oleh Saudi itu masih belum ada kabar. Nggak tahu kalau memang diterbitkan besok oleh Saudi. Besok kan hari Sabtu ya, masih ada waktu untuk dipublikasikan oleh Saudi. Kan Saudi kita tahu beritanya itu selalu mendadak dan tidak bisa ditebak ya. Dan ini pun saya dengan Mas Azam baru saja menemukan berita ini dan langsung kami share. Nah, makanya banyaknya pertanyaan. Iya, banyaknya pertanyaan. Kan orang Arab mengatakan kepada kita bahwa hari Minggu itu sudah dibuka normal. Iya. Mungkin ada beberapa orang Arab mungkin kerjanya di kepemerintahan, di Wizaratul Dakhiliyah atau di Wizaratul Sihah yang mungkin mendapatkan kabar khusus ya, yang tidak bisa disebar dulu, hanya dari mulut ke mulut, mungkin saja bisa terjadi gitu loh. Tapi kalau kami hanya menyampaikan yang resmi dari akhbar As-Saudiyah. Nah, sampai detik ini yang kami dapatkan hanya pembukaan tempat-tempat yang pernah ditutup secara sementara karena ada lonjakan virus corona yang baru. Nah, tempat-tempat yang dibuka itu nggak semuanya, Ustaz. Nggak semuanya. Contoh kayak kemarin kita nggak boleh makan di dalam restoran, tidak boleh memesan makanan di dalam restoran. Sekarang boleh. Kemudian kita nggak boleh rekreasi, sekarang boleh. Jadi yang kemarin di restoran-restoran kan ditutup, nggak boleh makan di dalam. Nggak boleh makan di dalam. Untuk dan nanti setelah tanggal 7 ini boleh, sudah boleh. Oh, berarti kabar gembiranya itu ya? Kabar gembiranya itu sudah boleh sekarang. Kemudian karena kemarin nih teman-teman kita, kalau mau makan ke restoran kita terpaksa makan di mobil ya, Makan di mobil. Jadi kita masuk beli, keluar nggak boleh makan di dalam nih, malah di dalam ada tempatnya. Terus kita makan di mobil atau di jalan kayak gitu. Dan kemudian kita juga pemesanan dari pintu. Betul. Iya, betul. Pemesanan juga dari pintu. Nah, kemudian yang dibuka kembali adalah sinema. Ya, bioskop lah. Iya, bioskop dibuka. Kemudian tempat permainan anak-anak, tempat main anak-anak yang ada di dalam restoran juga dibuka. Kemudian tempat-tempat rekreasi juga dibuka. Nah, yang tidak dibuka itu seperti gedung serbaguna yang biasa orang Arab gunakan untuk milkah. Milkah itu tunangan, acara pernikahan, acara wisuda, selamatan, azumah dan lain sebagainya itu masih belum boleh dibuka. Karena apa? Karena kalau acara seperti itu tajammu'atnya, orang berkumpulnya itu banyak pasti, dan itu tidak dibuka. Oke. Terus kemarin sempat beredar kabar, banyak nih berita-berita yang membuat orang-orang mengatakan bahwa dari Indonesia ini orang-orang sudah bisa balik lagi. Dan itu ada ada berita bahwa dari Indonesia orang-orang yang sudah cuti itu bisa kembali lagi. Berita sebenarnya seperti apa sih, Ustaz? Kalau berbicara tentang masalah bisa kembali atau tidak, pasti teman-teman bisa kembali ya. Cuman yang jadi masalah saat ini masih belum dibuka sebenarnya dari sama Saudi dari Indonesia. Nah, yang pengecualian kan? Ada pengecualian? Ada pengecualian yang boleh masuk itu seperti contoh tenaga kerja Saudi, tenaga kesehatan. Maaf. Nah, tenaga kesehatan ini tidak sembarang tenaga kesehatan. Ya, contoh misalnya ada dokter dari Indonesia, dia dokter di sana, mungkin bukan hanya dokter biasa tapi dokter spesialis, atau mungkin sudah bertahun-tahun jadi dokter, kemudian dia pengen ke Saudi, bisa nggak kira-kira? Itu tidak bisa. Kok bisa? Nah, karena tenaga kesehatan yang boleh masuk ke Saudi adalah tenaga kesehatan yang sudah di-approve sama Kementerian Kesehatan Saudi. Jadi dia datang ke sini bukan untuk berkunjung tapi kerja. Contoh misalnya yang cuti Yang cuti atau misalnya yang mendapat panggilan dari Kementerian Kesehatan sini. Intinya dia punya license atau punya license ya. Kayak apa sih license itu?
dia punya license yang sudah di-approve sama Kemenkes Saudi. Oh, artinya antum secara langsung mengatakan bahwa sekalipun dokter di Indonesia bukan berarti boleh ke Saudi. Betul. Oh, hanya orang-orang yang memang sudah dipanggil atau yang memang kemarin Sudah mendapat, cuti. iya. Jadi yang sudah mempunyai data di sini di Kementerian Kesehatan. Jadi kan kalau misalnya contoh saya tenaga kesehatan. Saya kerja sama ke rumah sakit negara di Saudi Arabia. Kemudian saya cuti, saya mau balik. Itu saya bisa. Karena apa? Karena saya pernah kerja dan status sebagai staf di sini itu masih aktif. Gitu. Kemudian itu untuk yang katanya boleh didampingi majikan itu seperti apa sebenarnya? Teman-teman yang boleh didampingi majikan itu begini. Kalau misalnya sebenarnya ini mengacu kepada orang-orang penting ya, seperti negarawan, pejabat, ya kan, pasti kalau ada tugas ke luar negeri kan bawa pembantu. Iya, benar-benar. Ya kan, atau bisnismen, dia mungkin tugas ke luar negara kan pasti bawa pembantu. Nah, pembantunya itu boleh dibawa balik ke Saudi. Contoh, ada satu keluarga dari Saudi kan, pembantunya orang Indonesia, dibawa sama dia ke Mesir, dibawa sama dia ke Amerika, bahkan mungkin dibawa ke Indonesia karena acara bisnis atau kunjungan negara. Maka ketika dia mau balik, walaupun si pembantu bukan orang Saudi, itu boleh masuk. Berarti untuk orang Saudi kan memang belum boleh keluar. Belum kan? Belum. Berarti itu yang kita bingung kemarin. Iya, kita bingungnya teman-teman di sini gini. Beritanya itu di teman-teman itu yang beredar di media sosial, di YouTube itu mengatakan bahwa orang yang cuti ke Indonesia itu bisa dijemput oleh majikannya ke Indonesia. Ini kan secara logika nggak masuk akal. Sementara orang Arab saja nggak boleh keluar ke Indonesia atau ke luar negeri. Gimana caranya gitu loh, dia bisa didampingi. Secara logika mana ada orang Arab menjemput pembantu kan? Iya, benar. Iya kan? Mana ada orang Arab mau jemput pembantu. Makanya peraturan yang barusan pembantu bisa mengikuti sponsornya ke dalam Arab Saudi. Peraturan itu dikhususkan untuk negarawan atau bisnismen yang sering bawa pembantunya keluar kalau ada acara kunjungan negara seperti itu. Oke, terakhir nih, banyak orang yang penasaran. Kira-kira untuk umrohan ini masih ada peluang dibuka nggak sih? Karena ini kan mepet Ramadan ini sebenarnya. Sementara sesudah Ramadan, ini waktu-waktu normal saja, sudah Ramadan kan biasanya sudah tutup kan? Iya. Nah, kayak gitu. Prediksi antum gimana sih sebenarnya? Apakah kira-kira ada peluang nih untuk masuk? Walaupun 1 bulan, walaupun setengah bulan gitu. Pesimis saya sebenarnya tentang kalau bicara umrohan ini, mengingat kalau umrohan sampai dibuka sebelum puasa itu pasti membeludak orang yang daftar walaupun dibatasi. Jadi kemungkinan Saudi sengaja memang menutup sebelum puasa ini supaya orang tidak punya harapan tinggi untuk umroh di bulan puasa, gitu loh. Sehingga nanti kemungkinan umroh ini akan dibuka kembali setelah hajian. Bahkan untuk hajian pun sampai detik ini belum ada kejelasan apakah ada atau tidak. Tapi kemungkinan pelaksanaan itu kira-kira ada nggak pelaksanaannya? Kalau pandangan saya untuk seperti tahun kemarin. Seperti tahun kemarin. Iya, pandangan saya mungkin seperti tahun kemarin dengan peraturan dengan tambahan satu peraturan. Kalau kemarin kan karantina ya, wajib karantina, kemudian daftarnya online, mungkin ditambah lagi isu-isunya harus selesai vaksinasi. Iya. Betul. Iya. Harus selesai vaksinasi. Masya Allah. Ya, pokoknya teman-teman kita doakan saja semoga kondisi ini segera normal lah. Dan seperti prediksi Ustaz Bashir, saya juga sedikit pesimis kata beliau itu. Karena memang biasanya umroh itu setelah Ramadan itu langsung tutup. Karena apa? Karena sudah orang-orang yang mau haji sudah mau mulai masuk. Nah, sekarang di masa pandemi ini dari sekarang sudah tutup, sementara Ramadan kurang berapa bulan lagi, Ustaz? Tanggal 13 April kita sudah mulai sudah mulai puasa. Sudah sedikit lagi, sementara sampai saat ini belum ada kejelasan umroh kayak gini. Jadi hitung-hitungannya begitu teman-teman.
Oke, kita terakhir ada berita yang penting nggak? Ada lagi? Ada. Apa? Ini apa namanya? Himbauan untuk teman-teman semua, bahwasanya Kementerian Dalam Negeri Saudi, saya bacakan aja. Kementerian Dalam Negeri Saudi ini menyatakan sawfa yatimmu ziyadatu hamlatit taftish khilal al-marhalah al-qadimah للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية وتوقيع الغرامات على المخالفين. Artinya kan? Dengan dibukanya restoran, tempat rekreasi, sinema, kemudian tempat-tempat main untuk anak-anak, itu bukan berarti kita bebas, ya. Satu yang perlu diketahui dan pesan daripada pemerintah Arab Saudi, bahwasanya walaupun dibuka kembali tetap tajammu'at, perkumpulan orang dibatasi sampai 20. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemeriksaan di tempat-tempat yang rawan akan terjadinya perkumpulan itu akan lebih sering, sehingga nanti teman-teman yang tidak mentaati protokol kesehatan kerajaan Arab Saudi akan langsung ditindak di tempat. Oh, berarti akan banyak taktis atau operasi. Operasi, betul. Wah, jadi teman-teman nih harus hati-hati banget. Hati-hati. Harus hati-hati karena memang Saudi ini tidak main-main dengan peraturan saat ini. Karena mereka juga udah lelah kayaknya nih tadi. Udah lelah pengen segera selesai nih pandemi. Jadi orang-orang yang melanggar nggak bakalan main-main. Langsung tindak lanjut. Iya benar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Ustaz Bashir. Sama-sama. Sudah memberikan waktunya untuk kami walaupun beliau ngantuk, masya Allah. Tapi masya Allah, saya bilang jangan tidur dulu karena memang ini informasi darurat. Lebih-lebih yang tadi itu akan banyak operasi nanti ke belakang. Jadi teman-teman harus hati-hati dan tetap terus jaga protokol kesehatan. Terapkan terus protokol kesehatan di antara kalian, sehingga wabah atau COVID-19 ini segera berakhir insya Allah. Amin. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa like, share, juga subscribe channel ini untuk kabar-kabar terbaru dan terakurat tetap dari channel ini insya Allah. Teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.